Perkenalkan, nama saya Akila Zahroel dari kelas TK1C dengan NIM 144012024007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang antibiotik, anti malaria, dan AMR. Yang pertama, obat antibiotik. Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah jenis obat yang secara khusus digunakan untuk melawan infeksi akibat bakteri pada tubuh manusia maupun hewan. Jenis obat ini ditemukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Alexander Fleming, dan kehadirannya langsung membawa perubahan besar dalam dunia kesehatan. Asal mula kata antibiotik adalah dari bahasa Yunani, yaitu anti atau melawan dan bios atau kehidupan, atau dalam hal ini berarti melawan bakteri yang hidup. Selain itu, fungsi antibiotik adalah untuk pencegahan infeksi bakteri atau profilikasis. Biasanya, antibiotik akan diberikan kepada pasien yang berisiko tinggi atau sedang mengalami infeksi. Berikutnya, cara kerja antibiotik. Yang pertama, fungsi antibiotik adalah jenis obat yang diresepkan oleh dokter guna melawan bakteri. Cara kerja antibiotik dilakukan dengan dua cara, yaitu menghentikan pertumbuhan dan membunuh bakteri. Seseorang membutuhkan antibiotik adalah ketika imunitas tidak kuat lagi untuk menghancurkan bakteri. Berikutnya, ketika bakteri berkembang biak dan menghasilkan masalah kesehatan pada dasarnya, kekebalan tubuh sudah mulai bekerja. Tetapi ketika komponen sistem imun dalam tubuh sudah tidak lagi kuat dalam menghancurkan bakteri, maka pada saat inilah tepat tubuh membutuhkan antibiotik. Antibiotik sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yang cara kerjanya berbeda tergantung dari jenisnya, mulai dari amoxicillin, cephalosporin, dan lain-lain. Jenis obat ini juga tersedia dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu pil, kapsul, krim, lotion, semprotan, tetes, hingga suntik. Berikutnya ada jenis-jenis antibiotik. Yang pertama ada penisilin, bekerja dengan mencegah pembentukan dinding sel untuk membunuh bakteri. Jenis antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi paru-paru, infeksi saluran kemih, dan infeksi kulit. Yang kedua, cephalosporin. Cara kerja cephalosporin sama dengan penisilin, di mana cukup efektif untuk mengobati kondisi meningitis dan septikemia. Yang ketiga ada aminoglikosida. Aminoglikosida bekerja mencegah bakteri berkembang biak dengan menghambat bakteri membuat protein. Jenis antibiotik yang satu ini umumnya hanya digunakan di rumah sakit untuk mengobati penyakit serius seperti septikemia atau infeksi yang menyebar pada darah. Yang keempat ada makrolida. Makrolida juga bekerja dengan memodifikasi atau menghambat pembuatan protein oleh bakteri. Jenis antibiotik ini banyak digunakan untuk mengobati masalah kesehatan seperti bronkitis, sinusitis, cervicitis, pneumonia, dan faringitis. Yang kelima, tetrasiklin, sama halnya dengan aminoglikosida dan makrolida. Tetrasiklin juga bekerja mencegah bakteri berkembang biak dengan menghalangi membuat protein. Tetrasiklin seringkali digunakan untuk mengobati infeksi seperti jerawat dan rosacea atau kemerahan dan bintik-bintik pada wajah. Yang keenam, fluoroquinolone. Jenis antibiotik ini termaksud dalam obat spektrum luas yang bekerja membunuh bakteri dengan mencegah pembentukan DNA. Umumnya digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih dan infeksi saluran pernapasan. Yang terakhir, sulfonamida. Antibiotik golongan sulfonamida bekerja dengan menghambat enzim yang dibutuhkan bakteri untuk pembentukan asam folat. Sulfonamida digunakan untuk mengobati berbagai kondisi akibat infeksi bakteri seperti bronkitis, pneumonia, infeksi mata atau telinga, dan meningitis bakterial. Selanjutnya, efek samping. Antibiotik adalah pengobatan yang harus diberikan berdasarkan anjuran atau resep dari dokter. Penggunaannya pun harus sesuai aturan. Manfaat antibiotik memang cukup efektif bagi pasien atau seseorang yang mengalami infeksi. Namun di samping itu, risiko efek sampingnya juga harus diperhatikan. Berikut beberapa efek samping yang bisa timbul setelah menggunakan antibiotik, yaitu yang pertama, perut kembung, kedua, diare, ketiga, nafsu makan menurun, keempat, nyeri sendi dan otot, yang kelima, mual dan muntah. Materi selanjutnya adalah anti malaria. Anti malaria adalah kelompok obat untuk mengobati dan mencegah malaria.
Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan menular melalui gigitan nyamuk Anopheles. Antimalaria bekerja dengan cara membunuh parasit yang ada di hati atau sel darah merah. Agar lebih efektif, biasanya penderita malaria akan mengonsumsi lebih dari satu jenis obat antimalaria. Hal ini karena satu obat saja tidak dapat mengatasi parasit secara utuh. Kombinasi obat malaria yang digunakan hanya bisa ditentukan oleh dokter. Penentuan ini berdasarkan pada derajat keparahan penyakit dan perkiraan jenis Plasmodium menyebabkan malaria. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale atau kombinasi. Untuk mencegah malaria, obat antimalaria umumnya dikonsumsi sebelum, selama, dan setelah berpergian ke daerah rawan malaria. Perlu diketahui, masih ada kemungkinan Anda bisa terkena malaria walau sudah meminum obat ini. Untuk mencegah malaria dengan lebih optimal, Anda juga harus melakukan langkah-langkah pencegahan lainnya seperti memakai obat nyamuk, memakai baju lengan panjang, atau menggunakan kelambu di kamar tidur. Berikutnya ada jenis obat. Yang pertama, dihydroartemisinin, bentuk obat tablet. Yang kedua, primaculne, bentuk obat tablet. Yang ketiga, aristusnate, bentuk obat suntik. Keempat, kina, bentuk obat tablet dan suntik. Kelima, doxycycline, bentuk obat kapsul. Yang keenam, pyrimethamine, bentuk obat tablet. Yang terakhir, chloroquine, bentuk obat labet. Selanjutnya, peringatan sebelum menggunakan antimalaria. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum menggunakan antimalaria, yaitu yang pertama, jangan menggunakan antimalaria jika Anda alergi terhadap obat ini. Yang kedua, beritahu dokter jika pernah atau sedang menderita penyakit jantung, gangguan di lambung, usus, penyakit ginjal, liver, GGPD, penyakit autoimun, atau agranulositosis. Berikutnya ada efek samping dan bahaya antimalaria. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah menggunakan obat antimalaria adalah: yang pertama, sakit kepala, yang kedua, pusing, yang ketiga, diare, yang keempat, mual, yang kelima, muntah, yang keenam, sakit perut, yang ketujuh, telinga berdenging, yang kedelapan, pendengaran berkurang, yang kesembilan, penglihatan buram. Materi selanjutnya adalah AMR, antimikroba resistansi, atau AMR atau resistansi antimikroba. Adalah kondisi di mana mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit menjadi kebal terhadap obat-obatan antimikroba yang biasanya digunakan untuk membunuh atau menghentikan pertumbuhannya. Contohnya, bakteri yang dulunya bisa dibunuh oleh antibiotik sekarang tidak mempan lagi meskipun dosisnya lebih. Berikutnya, penyebab AMR. Penyebab AMR adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti minum antibiotik tanpa resep dokter, menghentikan pengobatan sebelum waktunya, penggunaan antibiotik di peternakan dan pertanian secara berlebihan, kebersihan yang buruk di rumah sakit atau tempat umum, kurangnya pengendalian infeksi di fasilitas rumah sakit. Yang terakhir ada kesimpulan dari AMR, tidak ada obat-obatan untuk AMR secara langsung, tetapi ada antibiotik baru dan terapi alternatif untuk menangani infeksi resistensi. Pencegahan lebih penting agar kita tidak sampai terkena infeksi resisten.